Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang punya masalah bau pada ketiak? Nah, jadi kalau ada masalah bau ketiak, pasti ya bikin kita kurang nyaman ya, kurang pede, apalagi ketemu lawan jenis kita. Nah, apalagi misalkan ya bau ketiak kita ini tercium oleh orang lain, ya pasti orang lain tersebut ya juga merasa tidak nyaman. Nah, tapi tenang ya, kita akan bahas cara ampuh untuk menghilangkan bau ketiak. Kira-kira ada yang tahu kenapa kok ketiak kita ini kok bisa mengeluarkan bau yang kurang sedap? Nah, kalau tahu komen ya. Jadi memang ya kulit tubuh kita ini memiliki namanya kelenjar keringat ya di seluruh kulit kita. Nah, yaitu kelenjar ekrin ya, apokrin. Nah, kelenjar ini berfungsi untuk menjaga suhu tubuh kita supaya tetap normal. Ya misalkan kita olahraga, ya tiba-tiba kita berkeringat. Ya tujuan berkeringat itu supaya tubuh kita suhunya itu tetap normal. Kemudian kelenjar ekrin ya ini dia hampir menutupi seluruh ya bagian kulit tubuh kita. Nah, sedangkan kelenjar apokrin ini biasanya terdapat pada area yang ditumbuhi rambut, misalkan ketiak ya salah satunya. Jadi fungsi kelenjar keringat ini ya saat tubuh kita suhunya naik, ya dia mengeluarkan keringat, ya sekresi keringat supaya suhu tubuh tetap normal. Jadi kenapa dok kok kelenjar keringat ini ada yang bau dan ada yang tidak? Nah, jadi kalau kelenjar ekrin ya biasanya sekresinya dia ya air. Tapi kalau kelenjar apokrin yang ditumbuhi rambut salah satunya di ketiak, ya ini dia selain air dia juga ada lemaknya. Nah, makanya ya bakteri ya gampang tumbuh di situ, gampang mengurai di situ. Jadi mengeluarkan aroma yang enggak sedap pada ketiak. Jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan ya untuk mengurangi bau ketiak yang tidak sedap. Yang pertama itu pakai deodoran atau antiperspiran. Siapa yang pakai deodoran? Nah, jadi nggak salah ya cara pakai deodoran ini memang untuk mengurangi ataupun menghilangkan bau ketiak yang kurang sedap. Ya, karena deodoran ini memiliki aroma yang macam-macam ya. Ada yang wangi ini, wangi itu ya tergantung dari aroma ataupun mereknya. Nah, deodoran ini yaitu akan menyebabkan ya kulit jadi lebih asam yang bisa mencegah adanya reaksi antara keringat dan bakteri. Selain karena memang deodoran memiliki aroma yang wangi ya yang bisa menutupi bau tidak sedap. Kemudian antiperspiran. Nah, jadi apa ini antiperspiran? Jadi mungkin masih banyak yang asing ya. Apa itu masih banyak yang belum tahu. Jadi antiperspiran ini intinya dia cara kerjanya memblokir kelenjar keringat. Nah, kalau kelenjar keringat diblokir, ya jadi dia produksi keringatnya bisa sedikit, bahkan ada yang tidak produksi sama sekali. Akhirnya ya keringat ataupun bagian di ketiak nggak keluar ya. Ketiak pun jadi tidak bau. Yang kedua, mencukur bulu ketiak. Nah, jadi teman-teman ya, pasti rata-rata punya bulu ketiak. Ya, mungkin ada yang pendek, ada yang panjang ya, tergantung dari ya jenis si bulu ketiak yang teman-teman miliki. Nah, bulu ketiak yang berlebih ya ataupun yang panjang-panjang, ya ini bisa menjadi sarang bakteri berkembang biak. Jadi nggak heran kalau seandainya keluar keringat, ya jadi bau nggak sedap. Nah, coba ini ya dipotong sedikit, ya diminimalisir ya, jangan terlalu panjang. Nah, jadi ini bisa menjadi cara supaya area ketiak ini nggak bau, ya nggak bau yang kurang sedap. Yang ketiga, pakaian yang tepat. Nah, jadi teman-teman, ya kita milih-milih pakaian itu ya wajib ya. Jadi mulai dari bahan, mulai dari ukuran, jangan sampai bahannya nggak menyerap keringat. Nah, jadi bahan yang bagus itu bahannya bahan katun. Ya, jadi bahan katun ini memang menyerap keringat, sirkulasi jadi bagus ya sehingga bisa mengurangi bau badan, bisa mengurangi bau ketiak. Apalagi kalau teman-teman ya pakai yang karet-karet, kemudian yang ketat-ketat, ya nggak heran nanti keringat jadi lebih banyak. Nah, kemudian ya saat memakai pakaian yang berbahan katun, boleh ya dikasih pewangi, semprot minyak wangi ya, ataupun cuci sampai bersih, ataupun menjaga kebersihan pakaian itu juga perlu. Yang keempat, hindari obat tertentu. Nah, jadi maksudnya adalah ketika mengkonsumsi obat memang harus sesuai dengan resep dokter. Ya, jadi jangan sembarangan konsumsi obat sendiri. Nah, ketika mengkonsumsi obat, ya pastikan dosisnya sesuai, cara penggunaannya sesuai. Memang
sesuai dengan indikasi kenapa kita minum obat. Ada obat tertentu ya ketika kita konsumsi, kita minum, ya itu bisa menyebabkan keringat jadi berlebih ya ataupun hiperhidrosis. Ya jadi keringat ya jadi lebih banyak daripada biasanya. Nah, biasanya obat-obat seperti obat hipertensi, ya, obat antidepresan ya untuk masalah-masalah depresi, ya biasanya mengeluarkan keringat lebih banyak pada sebagian orang. Nah, jadi kalau mengalami hal itu boleh konsultasi ke dokter. Dok, saya kalau minum obat ini keringat saya kok jadi banyak. Ya, jadi mungkin dokter nanti akan meresepkan obat lain yang lebih efisien ya ataupun sesuai dengan kondisi teman-teman. Nah, ketika keringat banyak, ya otomatis nanti pasti bakal bau ya, bau badan, bau ketiak, karena keringatnya jadi berlebihan. Yang kelima, pilih makanan yang tepat. Jadi nggak ada salahnya memang kita harus mengetahui makanan-makanan yang bisa memicu bau badan. Ya kalau seandainya kita mengkonsumsi makanan yang bisa memicu bau badan, nggak heran bau badan kita jadi lebih ya menyengat. Misalkan ya bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih kalau dikonsumsi terlalu banyak. Kemudian ya, mungkin teman-teman mengkonsumsi makanan yang pedas-pedas. Karena saat kita makan yang pedas-pedas, ya otomatis ya suhu tubuh kita dia mencoba merespon untuk mendinginkan. Makanya jadi banyak keluar keringat. Nah, siapa yang pernah pasti udah tahu ya. Kemudian ya mengkonsumsi alkohol juga. Ini juga akan mempengaruhi ya bau keringat teman-teman. Nah, makanya ya kalau bisa ya hindari mengkonsumsi makanan yang pedas-pedas ya. Kurangi. Kemudian jangan mengkonsumsi makanan yang bisa memicu bau badan. Ya bawang-bawangan tadi konsumsinya jangan berlebihan. Ya hindari minum alkohol. Yang keenam, jaga kebersihan tubuh kita. Nah teman-teman ya jangan sampai nanti mandinya hanya 1 hari sekali. Bahkan ada yang nggak mandi seharian. Nah ini nggak heran ya bau badannya nempel, bau badannya itu menyengat. Ya kalau seandainya dekat dengan orang, bau ini. Ya karena nggak mandi. Nah jadi pastikan kita tetap menjaga kebersihan tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya misalkan kita mandi 2 kali sehari, ya pakai sabun, digosok sampai bersih. Karena kalau nggak mandi, ya bau badan kan nempel. Ya bekas debu, ya kemudian keringat, mengering tadi, sel-sel kulit mati. Ya itu dia tetap nempel, ya bakteri jadi lebih banyak dia mengurai ataupun nanti bikin bau badan. Nah, penting untuk membersihkan tubuh dengan cara mandi. Jadi itu semua nanti bisa ya hilang. Ya bakteri-bakteri tadi bisa kita hilangkan dengan cara mandi. Ya bekas keringat bisa kita hilangkan dengan cara mandi. Ya sel-sel kulit mati juga. Jadi perlu menjaga kebersihan tubuh kita, mandi 2 kali sehari pakai sabun. Terutama ya di bagian ketiak, yaitu harus digosok sampai benar-benar bersih. Yang ketujuh, gunakan bahan alami. Jadi ada bahan alami yang bisa digunakan untuk deodoran. Ya jadi bisa pakai bahan alami ya untuk menghilangkan bau ketiak. Ya ini saya sebutkan sedikit saja karena nanti ada video khusus untuk membahas bahan alami ini lebih lengkap dan juga bagaimana cara mengolahnya supaya bisa digunakan. Ya misalkan ya minyak kelapa murni ya ataupun virgin coconut oil. Ya ini karena kandungan asam laurat yang terkandung di minyak kelapa tadi ya bisa mengurangi perkembangan bakteri di ketiak. Nah, jadi ini bisa membantu mengurangi bau ketiak ya, jadi bau yang kurang sedap. Yang kedelapan, konsultasi ke dokter. Misalkan ya, ketika sudah menggunakan cara-cara poin 1 sampai 7 ya tapi masih bau juga ketiak kita, ya itu nggak ada salahnya konsultasi ke dokter. Ya kira-kira kenapa ini ya, apa sebabnya? Jadi bisa diberikan ya terapi yang sesuai. Karena memang ada terapi-terapi tertentu yang bisa mengatasi ataupun mengurangi bau ketiak. Nah misalkan ya, tahu suntik dengan botulinum toksin ya, rias botok tadi. Ya ini kan biasanya digunakan untuk wajah, ya mengencangkan wajah. Nah ini ternyata juga bisa digunakan untuk mengurangi produksi keringat berlebih di ketiak. Nah jadi bukan hanya untuk wajah, untuk ketiak juga bisa. Nah, ataupun nanti ada terapi-terapi lain ya tergantung dokternya. Nah, jadi teman-teman ya, itu tadi cara untuk mengatasi bau ketiak yang kurang sedap. Nah, jadi kalau bau ketiak kita kurang sedap kan kita nggak nyaman, nyium sendiri pun nggak nyaman, apalagi orang lain. Ya mau ngomong nanti takut tersinggung, ya nggak ngomong ya hidungnya jadi nggak nyaman ya, karena di sekitar kita.
Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Kalau ada cara lain mungkin silakan di-share ya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.